Ukuran dasar epidemiologi. Data kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan secara khusus untuk menyusun setiap program kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan. Berbagai indikator kesehatan yang dipakai untuk mengevaluasi program kesehatan antara lain rate, rasio, dan proporsi. Yang pertama, rate. Nilai rate dalam epidemiologi menunjukkan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk dan peristiwa tersebut berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu. Ada 3 unsur utama dalam penentuan nilai rate, yaitu jumlah mereka yang terkena peristiwa, kelompok penduduk tempat peristiwa tersebut terjadi, dan batas waktu tertentu yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu proporsi. Proporsi merupakan perbandingan yang mengukur kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu, di mana membandingkan suatu peristiwa dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena peristiwa yang dimaksud dalam waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persen atau per mil. Contoh, berdasarkan hasil pengumpulan data untuk mengetahui persentase jumlah wanita usia reproduktif pada penduduk wanita di suatu wilayah, di mana 150 wanita usia 15-49 tahun dari 1.000 penduduk wanita, maka proporsi jumlah wanita usia reproduktif adalah proporsi 150 bagi 150 tambah 850 kali 100 sama dengan 15%. Yang ketiga yaitu rasio, merupakan tipe ukuran lainnya yang secara spesifik harus mencangkup konsep waktu di dalam ukuran. Rasio menggambarkan jumlah kasus yang terjadi dibagi dengan populasi berisiko. Contoh, dari hasil penelitian tentang kelahiran bayi BBLR oleh mahasiswa kebidanan menemukan 60 bayi BBLR laki-laki dan 120 perempuan, maka rasio kelahiran BBLR laki-laki terhadap perempuan adalah 60 bagi 120 banding 120 bagi 120 sama dengan 0,50. Artinya bahwa setiap kasus BBLR lelaki adalah separuh dari kasus BBLR wanita, atau rasio kelahiran BBLR wanita terhadap lelaki adalah rasio 120/60 banding 60/60 sama dengan 2. Artinya 1 BBLR lelaki terdapat 2 kasus wanita. Perbandingan pengertian rasio, proporsi, dan rate. Rasio sama dengan R, proporsi sama dengan P, rate sama dengan RR. R sama dengan X tidak mempunyai keterkaitan dengan Y. P sama dengan X merupakan bagian dari Y. Y sama dengan 100%. RR sama dengan X mempunyai keterkaitan secara tidak langsung dengan Y. Y sama dengan 100% atau total populasi. R sama dengan X harus merupakan Y. Perbandingan kurang dari 1. P sama dengan kurang dari 1 atau kurang dari 100%. RR sama dengan kurang dari 100%. P sama dengan tidak dinyatakan dalam presentasi. P sama dengan bisa atau boleh dinyatakan dalam presentasi. RR sama dengan dinyatakan dalam presentasi per mil atau per 100.000 populasi. Untuk mengukur masalah penyakit atau angka kematian morbiditas. Setiap gangguan di dalam fungsi maupun struktur tubuh seorang dianggap sebagai penyakit. Penyakit, sakit, cedera, gangguan, dan sakit semuanya dikategorikan di dalam instalasi tunggal morbiditas. Di dalam epidemiologi, ukuran utama morbiditas adalah angka insidensi dan prevalensi dan berbagai ukuran turunan dari kedua indikator tersebut. Setiap kejadian penyakit, kondisi gangguan atau kesakitan dapat diukur dengan angka insidensi dan angka prevalensi.
Insidensi adalah gambaran tentang frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu waktu tertentu di satu kelompok masyarakat. Untuk dapat menghitung angka insidensi suatu penyakit, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu tentang yang pertama data tentang jumlah penderita baru, yang kedua jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru atau population at risk. Secara umum, angka insidensi ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama incidence rate, yang kedua attack rate, yang ketiga secondary attack rate. Yang pertama incidence rate, yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada satu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Rumus yang dipergunakan, incidence rate sama dengan jumlah penderita baru per jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada pertengahan tahun dikali K. K itu sama dengan konstanta. Contoh dari incidence rate yaitu pada suatu daerah dengan jumlah penduduk pada tanggal 1 Juli 1986 sebanyak 100.000 orang rentan terhadap penyakit dan ditemukan laporan penderita baru pada bulan Januari 50 orang, bulan Maret 100 orang, bulan Juni 150 orang, bulan September 10 orang, dan bulan Desember 90 orang. Berapakah nilai incidence rate di daerah tersebut? Nilai incidence rate dari daerah tersebut yaitu 50 tambah 100 tambah 150 tambah 10 tambah 90 per 100.000 kali 100% sama dengan 0,4%. Selanjutnya, attack rate yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu saat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada saat yang sama. Manfaat dari attack rate adalah memperkirakan derajat serangan atau penularan suatu penyakit. Makin tinggi nilai AR, maka makin tinggi pula kemampuan penularan penyakit tersebut. Selanjutnya, rumus dari attack rate yaitu jumlah penderita baru dalam satu saat per jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada saat yang sama kali K. Salah satu contoh dari attack rate yaitu 500 orang murid yang tercatat pada STX, ternyata 100 orang diantaranya tiba-tiba menderita muntaber setelah makan gado-gado dari kantin sekolah. Jadi, berapakah nilai attack rate pada kasus di atas? Jawabannya yaitu attack rate sama dengan 100 per 500 kali 10% sama dengan 20%. Selanjutnya, secondary attack rate, yaitu jumlah penderita suatu penyakit yang terjangkit pada serangan kedua dibandingkan dengan jumlah penduduk dikurang orang atau penduduk yang pernah terkena penyakit pada serangan pertama. Yang pertama digunakan menghitung suatu penyakit menular dan dalam suatu populasi yang kecil, misalnya dalam satu keluarga. Yang kedua, rumus yang digunakan, yaitu SAR sama dengan jumlah penderita baru pada serangan kedua per jumlah penduduk yang mungkin terkena serangan pertama kali K. Salah satu contoh dari secondary attack rate yaitu jumlah penduduk 1.000 orang dilaporkan sebagai berikut. Bulan April 2005 terjangkit penyakit X sebanyak 150 penderita. Bulan Agustus 2005 terjadi serangan penyakit yang sama dengan penderita 250 orang. Jadi jawabannya yaitu secondary attack rate sama dengan 250 per 1000 kurang 150 kali 100% sama dengan 29,41%. Prevalensi, yaitu gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu. Pada perhitungan angka prevalensi digunakan sejumlah seluruh penduduk tanpa memperhitungkan orang penduduk yang kebal atau penduduk dengan resiko population at risk, sehingga dapat dikatakan bahwa angka prevalensi sebenarnya bukanlah suatu rate yang murni, karena penduduk yang tidak mungkin terkena penyakit juga dimasukkan dalam perhitungan. Secara umum, nilai prevalensi dibedakan menjadi dua, yaitu periode prevalent rate dan point prevalent rate. Periode prevalent rate, jumlah penderita lama dan baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Nilai periode prevalent rate
hanya digunakan untuk penyakit yang sulit diketahui saat munculnya, misalnya pada penyakit kanker dan kelainan jiwa. Period prevalent rate. Contoh, suatu kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 100 orang, 20 orang diantaranya sejak 2 bulan yang lalu tidak masuk kantor karena menderita penyakit A. Dan selanjutnya pada hari ini 30 orang lainnya terpaksa pulang karena juga menderita penyakit A. Berapakah period prevalence rate-nya? Period prevalent rate sama dengan 20 tambah 30 per 100 dikali 100% sama dengan 50%. Point prevalent rate. Jumlah penderita lama dan baru suatu penyakit pada suatu saat dibagi dengan jumlah penduduk pada saat itu. Dapat dimanfaatkan untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Point prevalent rate sama dengan jumlah penderita baru dan lama saat itu per jumlah penduduk saat itu dikali